Jemaah, apakah kita merindukan Ramadan? Bagaimana salafus soleh selama 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar Ramadannya diterima. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu bulan panen. Siapa yang tidak ingin sampai ke bulan dia memanen? Disitulah puncak dari kebahagiaan seseorang, ketika memetik hasil jerih payah dia. Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Kelezatan itu setelah kelelahan. Gak mungkin kita bisa senang-senang nih tanpa capek-capek. Maka jamaah rahimakumullah, bagaimana yang seharusnya kita persiapkan agar bulan Ramadan kita metik nih. Kita masuk ke bulan Sya'ban, bulan mengairi. Oke, yang telat nggak apa-apa. Bulan ini nanam juga kita airi. Ini orang dulu yang hafal, yang kalender mereka saja adalah Qamariyah. Nabi SAW menyebutkan banyak orang lalai, orang pada lalai. Mereka tahu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mereka tahu dengan keutamaan Rajab, mereka tahu dengan keutamaan Ramadan. Sehingga yang tengah ini lupa mereka. Biasa-biasa aja di bulan itu. Bagaimana dengan masa sekarang yang orang tidak lagi mengenal bulan-bulan Hijriyah, bulan-bulan Qamariyah? Nggak lagi mengenal dia. Yang ada kapan? Lebaran? Ya insya Allah tanggal 16 Juni. Subhanallah. Lebaran itu tanggal 1 Syawal. Puasa itu tanggal 1 Ramadan. Maka ini yang perlu ditekankan. Jadi lalainya manusia di masa sekarang ini jauh lebih lalai daripada di masa Nabi SAW. Kenapa? Karena orang-orang pada lupa. Pada sibuk dengan dunia mereka. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Sebelum kita mulai kajian kita, mungkin kiranya kita perlu membaca firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 185 186. Nah, siapa yang mau baca? Al-Baqarah ayat 185 186. Nah, mana nih yang mau baca nih? Qur'anu fihil Qur'anu. Nah, ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang Kedua ayat ini memulai kajian kita. Allah menjadikan bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keutamaan. Bagaimana Allah menurunkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Bagaimana Allah mensyariatkan bagi setiap muslim yang hadir di bulan Ramadan untuk berpuasa. Dan Allah katakan bahwa puasa itu sebuah kewajiban. Tapi bagi yang sakit, bagi yang safar, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan cara menggantikannya di hari-hari yang lainnya. Kemudian Allah sebutkan supaya kita sadar Ramadan ini bulan rahmat, bulan yang penuh dengan kemudahan. Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Yuridullah bikumul yusra. Bahkan disyariatkannya Ramadan adalah demi kemudahan untuk kita. Andai kata ada orang-orang yang berpendapat bahwasanya di dalam agama Islam ada bentuk penyiksaan bagi umatnya, di mana mereka dilarang untuk makan, minum dari terbit fajar, puasa. Karena sebagian umat Islam itu berpuasa di awal Ramadan. Masjid penuh dengan orang-orang yang sholat tarawih. Tapi setelah sepekan berlalu, mulai ada yang tidak berpuasa. Malas mereka berpuasa. Allah mengatakan, walitukabirullah ala ma hadakum, supaya kalian bertakbir, membesarkan Allah atas hidayahnya yang Allah berikan kepada kalian. Kita bisa puasa tuh hidayah banget tuh. Karena ada manusia-manusia yang tidak bisa menyempurnakan Ramadan. Bertahun-tahun puasa nggak pernah selesai. Dan tidak pernah bayar utangnya. Wala'allakum tashkurun. Agar kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi nikmat yang paling utama adalah nikmat melaksanakan ketaatan. Sehingga seorang yang dapat melaksanakan ketaatan bisa berpuasa itu nikmat. Bisa menghatamkan Al-Quran lebih nikmat daripada antum dapat uang 1 miliar. Orang Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran ikhlas lillahi ta'ala. Kalau dipaparkan antara hatam Al-Quranul Karim dengan ikhlas dan uang 1 miliar. Sejatinya nikmat bisa menghatam. Lalu Allah sebutkan, "Falyastajibu li." Aku akan kabulkan, kata Allah, doa orang-orang yang berdoa kepada. Maka hendaklah mereka merespon perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, beriman kepada Allah agar mereka mendapatkan petunjuk. Ar-Rashid, yang disebut orang Ar-Rashid, Al-Khulafa Ar-Rashidun, maknanya adalah orang yang mendapatkan petunjuk kemudian dia bisa mengamalkan petunjuk itu, tentunya dengan taufik dari Allah Jalla Jalla. Ada satu masalah, kebanyakan orang ingin Ramadan itu menjadi bulan untuk menanam, bulan untuk merawat, bulan untuk panen, padahal waktunya sangat sempit sekali. Oleh karena itu, Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi mengatakan bahwa syahrul Rajab syahrun lizzar. Udah lewat nih bulan Rajab yang merupakan bulan haram yang terpisah di antara bulan haram yang bergabung. Bulan haram ada 4: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang bergabung tuh terpisahkan. Tentu ada maksud.
yang Allah inginkan dari bulan tersebut. Bulan yang diharamkan peperangan di dalam. Bulan yang orang-orang ketika berbuat dosa tentunya berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Beliau mengatakan syahrul Rajab syahrun lizar. Bulan Rajab ini bulan untuk menanam. Seperti petani kita lihat. Untuk menanam itu nggak bisa langsung melemparkan benih, nggak bisa. Tanahnya harus dibersihkan. Ilalangnya harus dibunuh, dibakar. Kemudian diairi, dibajak sawahnya. Benihnya mulai ditanam di tempat tersendiri. Itu bulan Rajab. Bulan untuk menanam. Wa syahru Sya'ban. Kita berada di bulan Sya'ban. Syahru saqyi lizar. Bulan untuk mengairi. Udah ditanam, jangan dibiarkan. Kita melihat ada orang-orang yang menanam di awal musim hujan. Karena dia tahu anak nggak perlu nyiramin. Tapi ada orang-orang yang menanam di awal musim panas. Di sini diperlukan perhatian yang besar. Dan ternyata bulan Sya'ban ini musim panas. Kenapa dikatakan musim panas? Karena banyak orang lalai dengan bulan Sya'ban. Akhirnya apa yang ditanam di bulan Rajab itu tidak diairin. Sehingga masuk Ramadan, benih yang ditanam itu udah mau mati. Gimana antum mau panen di bulan Ramadan? Ketika pohon mangga yang ditanam yang sudah mulai berkembang, berbunga, ternyata bunga itu udah layu. Wahai orang-orang yang ingin kebaikan, akbil, ini saatnya panen kau nih. Ini yang udah ditanam. Tinggal petik, silahkan dinikmati. Tapi banyak yang tidak memetik. Dia hanya memandang orang-orang memetik. Dilihat, fulan baca Quran, Masya Allah. Fulan tadarus. Fulan bagi-bagi untuk berbuka. Fulan terawih. Ada yang cuma memandang orang sedang panen. Kenapa? Karena dia tidak ikut menanam di bulan Rajab. Dia tidak ikut mengairi di bulan Sya'ban. Sehingga di bulan Ramadan, dia hanya sibuk memandang orang-orang yang sedang panen. Jemaah, apakah kita merindukan Ramadan? Bagaimana salafus soleh selama 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa agar Ramadannya diterima. 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu bulan panen. Siapa yang tidak ingin sampai ke bulan dia memanen? Kadang-kala anak lewat kebun rambutan. Belum buah. Nanti lewat lagi sudah mulai ngembang. Lewat lagi berbuahnya sudah mulai mentil. Lewat lagi mulai besar menguning. Ini proses yang harus dilewati. Lewat lagi udah merah dan bisa dipetik. Disitulah puncak dari kebahagiaan seseorang. Ketika memetik hasil jerih payah dia. Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Kelezatan itu setelah kelelahan. Gak mungkin kita bisa senang-senang nih tanpa capek-capek. Maka jamaah rahimakumullah, bagaimana yang seharusnya kita persiapkan agar bulan Ramadan kita metik nih. Udah lewat Sya'ban. Udah lewat, belum afwan, udah lewat Ramadan, bulan Rajab. Kita masuk ke bulan Sya'ban, bulan mengairi. Oke, yang telat nggak apa-apa. Bulan ini nanam juga kita airi.
banyak orang-orang yang tidak bisa menanam karena dia tidak tahu dengan bulan tanam. Kelewatan terus. Tahu-tahu udah sampai Sya'ban. Kadang-kala baru tahu nisfu Sya'ban setelah lewat pertengahan Sya'ban. Ana lihat salah satu penyebabnya adalah kita tidak menghafal bulan Hijriyah, bulan Qamariyah. Kalau kita tahu kita sedang berada di bulan Rajab, tiap tahun kita akan melewati Rajab. Tapi banyak manusia hanya melewati bulan April. Nggak tahu sama Rajab dia. Sya'ban pun nggak tahu dia. Sya'ban, Mei umpamanya. Ramadan nanti pertengahan Mei. Ketidaktahuan dia dengan bulan-bulan Hijriyah ini menyebabkan dia terlambat tanam. Terlambat tanam. Ini bulan Sya'ban tanam ini masih banyak nih. Artinya kalau orang tahu bulan Rajab, bulan haram, dia akan bisa nahan diri untuk melakukan kemaksiatan, banyak berbuat ketaatan. Artinya ini musim hujan. Bulan Rajab musim hujan. Bulan Sya'ban antum yang harus ngairin. Ini orang dulu yang hafal, yang kalender mereka saja adalah Qamariyah. Nabi SAW menyebutkan banyak orang lalai, orang pada lalai. Mereka tahu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mereka tahu dengan keutamaan Rajab, mereka tahu dengan keutamaan Ramadan. Sehingga yang tengah ini lupa mereka. Biasa-biasa aja di bulan itu. Bagaimana dengan masa sekarang yang orang tidak lagi mengenal bulan-bulan Hijriyah, bulan-bulan Qamariyah? Nggak lagi mengenal dia. Yang ada kapan? Lebaran? Ya insya Allah tanggal 16 Juni. Subhanallah. Lebaran itu tanggal 1 Syawal. Puasa itu tanggal 1 Ramadan. Maka ini yang perlu ditekankan. Jadi lalainya manusia di masa sekarang ini jauh lebih lalai daripada di masa Nabi SAW. Kenapa? Karena orang-orang pada lupa. Pada sibuk dengan dunia mereka. Bahkan kalau Anda lihat persiapan kebanyakan manusia di bulan Sya'ban itu persiapan untuk Ramadan, tapi bukan mengairi. Tapi mereka sibuk belanja. Persiapan untuk buka bersama. Persiapan beli frozen food. Persiapan beli gula, beli sirup. Lihatlah, iklan sekarang nih bulan Sya'ban nih, iklan di televisi itu iklan Ramadan biasanya sudah. Iklannya sirup untuk berbuka. Iklannya mungkin kurma, mungkin apa makanan-makanan untuk persiapan Ramadan. Jadi bukannya ada anjuran, memang televisi mereka cari duit. Apa yang bisa menghasilkan duit buat mereka? Itu yang mereka tampilkan dan tayangkan. Karena kebanyakan televisi ya memang untuk dunia. Jadi faedah yang pertama, menghidupkan waktu lalai. Waktu mulia tapi orang lalai. Ulama mengatakan bahwasanya yang pertama adalah beramal di waktu lalai itu tersembunyi. Akan mudah bagi kita untuk menyembunyikan amalan sunnah di waktu mereka memanfaatkan bulan Sya'ban untuk makan. Dan ibadah puasa ini ibadah rahasia. Mungkin di kantor teman-teman pada makan, antum nggak makan, antum malas makan. Orang-orang pada ke warung, antum nggak ke warung, antum ke masjid. Anda mau langsung sholat duhur. Maka menyembunyikan amalan itu termasuk dianjurkan. Dan waktunya waktu menyembunyikan amal. Artinya orang nggak mikir.
Ramadan, semua orang pada qiyamul lail, semua orang pada berpuasa, semua orang pada bikin buka untuk orang-orang berpuasa. Tapi di bulan Sya'ban, jarang orang melakukan itu. Jadi jemaah, para ulama menjelaskan bagaimana kita dianjurkan menyembunyikan sebuah amalan. Apalagi, jadi penampilannya tampilkan bukan orang yang sedang lapar. Tampilkan orang yang seger ya penampilannya. Karena ketahuan lah, orang yang lemas, kita kadang-kadang memang malah mau menunjukkan lemasnya kita. Orang-orang pada nggak puasa, kita sendiri yang sedang puasa. Dengan menampakkan, oh ya, kenapa antum kok kelihatannya capek? Afwan lah, ana nggak mau riak ya, ana sedang puasa sebenarnya. Antum ceritakan hal itu. Tampilkan, antum sedang seger. Faedah yang kedua, mulia daripada amalan yang ringan. Sama puasa antum 12 jam di bulan Sya'ban. Kemudian nanti antum puasa di bulan Ramadan, semua pada puasa. Tapi akan berat buat dia ketika dia yang berpuasa, lainnya nggak berpuasa. Makanya para wanita untuk bayar utang puasa itu berat. Tapi kalau dia membayarnya di bulan Syawal, ketika orang-orang puasa sunnah, itu ringan. Karena dilihat semua pada puasa. Datang ke fulan, ana lagi puasa Syawal, ana lagi ini, oh semua pada puasa. Jadi kita termotivasi. Maka beribadah di waktu orang-orang lalai itu berat buat jiwa. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika menjelaskan, inna min waraikum ayyam sabr, di balik kalian ada hari-hari yang penuh kesabaran. Orang yang beramal, yang berpegang teguh dengan Islam itu seperti berpegang teguh kepada, seperti memegang bara api, nggak tahan dia. Lalu Nabi SAW mengatakan, lil amili minhum, seorang muslimah pakai jilbab di Australia dengan seorang muslimah pakai jilbab di Mekah, sama nggak pahalanya? Nggak sama. Karena di Mekah, artis yang nggak pernah pakai jilbab berangkat umrah pakai jilbab, pulang buka lagi dia. Kenapa? Tadi ada yang mendukung dia, sehingga nggak berat di hati, nggak kelihatan aneh. Maka di sini beribadah di bulan Sya'ban memiliki keutamaan tersendiri. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga beribadah di waktu lalai ya. Ulama menjadi dari balak karena ketaatan dia. Orang-orang pada lalai semuanya, antum terus mulai sekarang. Bukan malah balas dendam, bukan balas dendam, persiapan makan yang enak. Makan sekarang nih kita, antum kalau kepingin es campur jam 12 siang sekarang makannya, nanti Ramadan nggak bisa. Kalau kepingin Jember ada pecel mamanya, makannya sekarang pagi-pagi tuh pecel sana enak tuh, nanti Ramadan nggak dapat lagi. Benar-benar orang itu lalai dengan bulan Sya'ban. Mereka malah mempersiapkan diri bukan untuk panen, tapi mempersiapkan diri untuk menanam di bulan Ramadan. Nanam di bulan Ramadan, ngairi di bulan Ramadan. Waktu belum habis nggak sempat panen, udah capek dia, udah lelah dia. Maka hendaklah kita banyak-banyak puasa. Di antara keutamaan puasa di bulan puasa sunnah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yasumu abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah Jalla Jalaluh, melainkan Allah akan menjauhkan dengan satu hari wajah dia 70 tahun dari neraka. Puasa sunnah nih. Maka tolong, ada
ada orang yang nggak pernah puasa kecuali Ramadan. Boleh, nggak ada masalah. Tapi kita bicara tentang bagaimana meraih yang utama dan yang mulia. Orang boleh sholat cuma 5 waktu, boleh. Itu yang wajib memang. Dia nggak mau nambah yang sunnah, tafadhol. Tapi yang sunnah ini menyelamatkan yang wajib dan menyempurnakannya. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, murni bi'amalin yanfa'unillahu bihi." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepada aku sebuah amalan yang bermanfaat buat aku, yang Allah memberikan manfaat kepadaku dengan amalan itu. Qala 'alaika bis-shaum fa innahu la 'idda lahu. Wa fi riwayatin 'alaika bis-siyam fa innahu la mithla lahu. Kamu mau amalan yang bermanfaat, puasa. Puasa, katanya. Puasa itu nggak ada yang mengimbanginya, yang menyamainya nggak ada. Puasa dan Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Allahumma syafa'na ya Rabb. Yaqulus siyam. Puasa itu akan belain kita, belain orang yang puasa pada hari kiamat, mengatakan, "Ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wasyahwa fasyafi'ni fihi." Wahai Rabbku, aku menghalangi dia dari makanan dan syahwat dia. Maka berikan syafaat kepada dia, bantulah aku untuk dia. Puasa itu belain nih orang. Wa yaqulul Qur'an, dan Quran berkata, Rabbi mana'tuhu nauma bil-lail. Ya Allah, aku menghalangi dia dari tidur malam hari. Artinya baca Qur'annya ini pas malam hari. Bisa jadi dalam kondisi dia sholat, diterima syafaatnya demi manusia. Itu amalan pertama puasa. Amalan yang kedua, doa. Sekarang ini banyak-banyak doa. Doa supaya Allah memberikan taufik kepada kita. Nanti di bulan Ramadan bisa fokus beramal. Sebenarnya doa minta hidayah, petunjuk dari Allah itu dibaca setiap saat. Tapi di waktu-waktu tertentu, di waktu orang-orang lalai, kita seharusnya lebih minta lagi. Volume doanya ditambah. Baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Ini orang lalai kita minta supaya dibantu berzikir, ingat sama Allah. Wa syukrika, mensyukurimu ya Allah, dan beribadah dengan benar kepada Allah. Waktu-waktu mustajab, khususkan doa Allahumma ballighna Ramadan, dan berikan taufik kepada hamba ya Allah supaya bisa qiyamul lail. Kepingin anak hatam Quran ya Allah, tahun lalu nggak hatam, anak minta ya Allah tahun ini supaya bisa hatam Quran ya Allah. Minta sama Allah. Karena tadi di ayat 186 Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku dekat. Kita disuruh minta. Karena terus terang, sebuah ketaatan tidak akan bisa dilakukan hamba walaupun ada semangat dan ada kekuatan yang dia miliki, bila Allah tidak membantu dia. Ingat, semua kebaikan yang kita bisa lakukan itu karunia dari Allah, sehingga kita bisa beribadah dengan benar. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta sama Allah. Yang ketiga, taubat. Taubat, persiapan untuk panen nih. Karena dosa itu membelenggu kita untuk melaksanakan ketaatan. Dosa itu melahirkan dosa. Maka kita perlu bertobat kepada Allah Jalla Jalaluh. Datang jumpain Allah, ya Allah, jangan sampai Ramadan ini ya Allah
Akhirnya kita di Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dosa masih nyambung. Kita belum putus dosanya, kita belum bertobat dari dosa-dosa kita. Karena wallahi jamaah, di bulan Ramadan itu tempat maksiat buka, hanya jam malamnya dikurangi. Artinya orang mau melanjutkan dosa dia, umpamanya dia biasa ke kafe malam hari minum, naudzubillah, atau melakukan kemaksiatan di klub-klub malam itu ya, dia nggak tobat sekarang dengan harapan enggak nanti Ramadan Anda berhenti, Ramadan lanjut, karena belum antum putus sekarang. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat dengan taubatan nasuha, berhenti berbuat dosa, sesali perbuatan itu. Ya Allah, masa anak akan terus seperti ini? Ini bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal kebajikan. Rasul SAW amal ya, bukan amal kebajikan, amal, diangkatnya amal. Rasulullah SAW ingin diangkat amalnya dalam kondisi berpuasa. Kita diangkat amalnya penuh dosa. Karena kita nggak tobat-tobat. Saatnya di Sya'ban, bulan untuk bertobat. Tadi mengairi apa yang kita tanam. Kalau ternyata nggak, yang anak tanam bulan Rajab kayaknya nggak bagus, cabut, buang, ganti dengan benih yang baru. Yang anak tanam di bulan Rajab kayaknya rusak, buang, ganti dengan benih yang baru. Jamaah, Rasulullah SAW beristighfar dalam sehari lebih 100 kali. Selesai sholat istighfar, keluar dari toilet istighfar, di sepertiga malam akhir selesai sholat malam istighfar. Maka tolong nih, taubat plus istighfar dikencengin, ditambahin. Ya perlu dihitung nggak apa-apa, dilihat, artinya menghitung hari ini berapa kali istighfar. Duduk istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Perlu istighfar, taubat plus istighfar. Yang keempat yang perlu dilakukan di bulan ini adalah berkhalwat, menyendiri. Orang lalai, sibuk. Ingat dengan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalaluh, yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satu dari 7 orang itu adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Dan seseorang yang mengingat Allah sendirian, nggak ada siapa-siapa, lalu air matanya mengalir. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana. Terkadang orang sendirian malah berbuat dosa. Ketika sendirian dia malah berbuat dosa. Bukannya memanfaatkan waktu untuk mengingat Allah, malah ketika itu dia melakukan dosa. Atau subuh sampai matahari terbit. Kalau mungkin kerja, ya ketika weekend, di akhir pekan, gunakan. Niscaya kita akan mendapatkan kelezatan. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa? Yang kelima? Nah, yang kelima, hendaklah amalan sunnahnya ditambah. Amalan sunnah apa aja?
dalam proses tersebut. Sedangkan kita ini mau Ramadan panen. Artinya kita bisa baca Quran ya paling enggak hatam 4 kali lah. Setiap atau 10 hari sekali kita hatam. Untuk bisa mencapai 10 kali atau 10 hari kita hatam butuh latihan. Maka amalan-amalan sunnahnya mulai dipilih. Apa? Ana baca Quran ya. Kemudian zikir pagi sore. Jangan ditinggalin tuh. Mulai sekarang kitabnya dicari. Kalau mungkin selama ini zikir pagi sorenya ya hanya yang ingat. Nggak baca kitab, nggak buka kitab. Sekarang mungkin plus dibuka, dibaca artinya. Kemudian sedekah. Mulai. Nanti Ramadan tuh bulan sedekah, bulan panen tuh. Tapi kalau sekarang kita tidak memulai sedekah, berat nanti. Apalagi kalau memang sudah ada rizki buat kita sekarang, jangan nunggu Ramadan. Nggak usah nanti anak kepingin sedekahnya pas bulan Ramadan supaya pahalanya besar. Nah, nggak masalah. Tapi keluarkan juga bulan ini untuk melatih diri. Sehingga Ramadan dan kita belum tentu sampai ke bulan Ramadan. Sedangkan amal kebajikan yang lebih baik adalah yang disegerakan. Dan di bulan Sya'ban ini, sekali lagi ini bulan lalai orang. Semua sedekahnya nanti mau di Ramadan. Antum sekarang sedekah, Ramadan sedekah. Dapat pahala yang lebih utama lagi. Nggak ada orang yang tahu. Lihat orang berbuka puasa di masjid, mamanya Senin Kamis, lihat masjid di pesantren, lihat masjid satu tempat. Oh, kayaknya mereka ada puasa sunnah. Mulai antum bikin, kirim ke sana. Kemudian berkaitan dengan zikrullah yang tadi disinggung, ini amalan yang paling ringan. Amalan yang paling ringan, yang tidak butuh waktu banyak dari kita. Tapi kita punya waktu banyak untuk itu. Artinya zikrullah ini nggak butuh banyak waktu dari kita. Tapi kita punya waktu banyak untuk zikir. Kok bisa seperti itu? Lihatlah hari-hari kita. Ngapain sih kita? Pegang HP, nonton, jalan-jalan. Zikir itu bisa dilakukan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Laisa yatahassar ahlul jannati ala syai' illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullah subhanahu fiha." Tidaklah penghuni surga itu menyesali kecuali penyesalan mereka terhadap saat-saat yang berlalu tanpa ada zikrullah di sana. Pada zikrullah itu lebih utama daripada amalan-amalan lainnya. Orang yang puasa sama-sama puasa, yang menjadi lebih baik antara dua orang ini yang paling banyak zikir. Orang yang berjihad, ada berjihad juga. Mana yang lebih utama? Yang paling banyak zikirnya. Maka ingat para sahabat Nabi, mereka berlomba-lomba untuk zikrullah. Seorang ulama berusaha untuk menyambungkan al-ubudiyah, pengabdian itu adalah engkau mengumumkan di depan pintu rahmatnya bahwa dirimu penuh dengan kesalahan. Nih, kita mengabdi sama Allah dengan mengatakan di pintu rahmat Allah, kita katakan astaghfirullah, subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini bentuk seorang benar-benar menampakkan kehinaan dia.
di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Dia ucapkan alhamdulillah kepada Allah, menampakkan kelemahan dia dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ni zikir ni penuh dengan pengabdian kepada Allah. Istighfar menunjukkan kehinaan diri kita, banyaknya dosa kita. Kita menunjukkan kemiskinan kita dengan mengatakan hasbunallah. Kita menunjukkan kelemahan kita dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kita mengucapkan alhamdulillah dengan segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian kita mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menunjukkan kebesaran Allah. Kita lemah, kita nggak bisa apa-apa ya Allah. Engkau yang maha besar. Jadi zikrullah ini sebenarnya berisikan kandungan ibadah yang mendalam buat hamba, asalkan dimaknai. Artinya dia memaknainya. Namun terkadang kita berzikir tapi hati kita tidak ada di sana. Maka banyak-banyak zikir. Kemudian paling utama adalah membaca Al-Quranul Karim. Sepanjang masa Allah mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Banyak di antara kita mungkin yang hafalannya sedikit atau tidak menghafal Quran. Malas menghafal Quran. Oke, baca. Rasulullah SAW membuat sebuah permisalan tentang orang yang di dalam dadanya ada Quran dan orang yang nggak ada Quran di dadanya. Permisalan yang buruk sekali. Beliau mengatakan, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada Al-Quran itu seperti rumah yang rusak. Siapa yang mau nempatin? Orang lihat rumah rusak, aduh nggak mau dia. Berbahaya, runtuh nanti mungkin. Kalau turja, buah. Dulu kata Syekh, bahasa Inggrisnya grapefruit mungkin. Yang kayak jeruk besar cuma katanya wangi katanya. Rihuha tayyib. Kata Nabi SAW, seorang mukmin yang baca Quran, aromanya wangi. Wa ta'muha tayyib. Rasanya manis. Ini tentunya orang yang baca Quran dan mengamalkan. Karena kalau hanya baca Quran tapi tidak mengamalkannya, baunya aja yang wangi, rasanya pahit. Wa mathlul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tapi dia berusaha untuk menjaga keimanannya, namun dia nggak baca Quran, itu seperti buah kurma. La riha laha wa ta'muha hulu. Nggak ada aromanya. Kurma nggak ada aromanya, tapi rasanya manis. Kemudian wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an. Permisalan orang munafik yang membaca Al-Quran, munafik baca Quran. Ada. Hafidh Quran mungkin ada. Pandai dia orang ini. Mungkin selalu muncul di layar. Tapi dia ternyata tidak lillahi ta'ala membaca Al-Quran. Hanya mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan. Apa kata Nabi SAW? Rihuha tayyib. Aromanya wangi sekali. Orang-orang terpesona dengan suaranya. Terkagum-kagum dengan tajwid dan makhrajnya. Wa ta'muha mur. Raihanah itu kalau dimakan pahit terus. Wanginya doang. Raihan ini kalau
Mungkin sekarang itu salah satu bentuk pohon rehan itu disebutkan kemangi. Bunga kemangi itu wangi tapi pahit kalau dia. Seperti itu orang munafik. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra. Tapi ada orang munafik yang ngebaca Quran seperti Hanzalah. Nggak ada aromanya tapi pahit rasanya. Maka cobalah kita ini jangan cuma hasut, kepingin, ambisi. Ya, fulan beli mobil, kita kepingin beli mobil. Fulan beli HP, kepingin ganti HP. Fulan pindah rumah yang lebih besar, kita kepingin. Inginan seperti itu. Di bulan Sya'ban nih, Qur'annya fulan udah hatam, ana belum hatam. Fulan sudah hafal, ana nggak hafal. Ini hasut yang dianjurkan. Kalau mau hasut sama orang, hasut dalam bab ini. Bulan Sya'ban ini waktunya untuk hasut-hasutan dalam bab ini. Rasulullah SAW mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali di dua hal. Nggak boleh hasad kecuali dua perkara. Yang pertama, hasad sama orang yang Allah kasih Al-Quran Karim. Rajulun atahullahul Quran. Fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Orang ini dikasih Quran, Masya Allah. Malam dia baca, siang dia baca Qurannya. Boleh hasad ya, kalau mau hasad kayak gini. Lagi nunggu kajian kadangkala, ada orang kan yang ngobrol macam-macam. Nih, sekarang ngobrolnya dikurangin. Baca Qurannya. Kemudian hasad yang kedua, warajulun atahullahu malan. Hasad sama orang kaya, boleh. Tapi orang kaya kayak apa? Fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dia orang kaya ini sodako, kepingin kita kayak dia. Ya Allah, anak kepingin dapat harta, kemudian anak bisa lakukan itu. Ini yang diperbolehkan. Tapi kadangkala kita sekali lagi hasadnya itu bukan untuk Allah, bukan untuk kebaikan kita di akhirat, tapi hanya untuk dunia. Maka jemaah berkaitan dengan Quran ini yang perlu dibaca, ya bismillah. Tolong dibaca. Dan hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim ya. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Agar kita termotivasi untuk nambah bacaan Quran kita di bulan Sya'ban. Kita udah baca Quran, anak tiap hari alhamdulillah baca 1 juz. Bulan Sya'ban tambahin. Ini bulan orang lalai. Pahalanya lebih. Nabi SAW kata Uqbah bin Amir, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi menyumpahin kita sedang di suffah. Ada ashabus suffah, tempat di Masjid Nabawi buat orang-orang yang nggak punya rumah. Apa? Homeless. Iya, yang nggak punya rumah. Iya, sahabat-sahabat nggak punya rumah, tidur di masjid. Orang-orang miskin, sahabat ini rumah nggak punya, makan ya sebagian kerja serabutan, sebagian dikasih sama sahabat lainnya. Nabi mengatakan kepada mereka SAW, ayyukum yuhibbu ayyaghduwa kulla yawmin ila buthan atau ila al-aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ithmin wala qat'i rahimin. Siapa di antara kalian yang mau tiap hari berangkat ke Buthan? Buthan itu daerah Medina tempat pasar onta. Au Aqiq, ada pasar satunya Aqiq, tempat orang berdagang onta di sana, berniaga onta. Siapa di antara kalian, orang-orang miskin ini ngomong sama Nabi SAW, siapa yang di antara kalian yang mau tiap hari ke pasar, pulang bawa onta, 2 onta betina yang punuknya besar sekali, dan dia dapat itu tanpa dosa, tanpa memutuskan rahim, halal buat dia.
Apa kata para sahabat yang miskin-miskin ini? Faqulna ya Rasulullah, kulluna nuhibbu dhalika. Kita semua mau itu Nabi SAW. Siapa yang nggak mau? Kita semua mau. Qala, afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lam aw yaqra'u ayataini min kitabillah azza wa jal khairun lahu min naqataini wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna min al-ibil. Kalau gitu, kalian nih kalau kepingin, maka berangkat ke masjid. Di situ belajar Quran. Baca 2 ayat dari kitabullah. 2 ayat. Itu lebih baik daripada 2 ekor onta. 3 ayat. Itu lebih baik daripada 3 ekor onta. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor onta. Dan sejumlah ayat itu lebih baik daripada sejumlahnya dari onta-onta. Bayangkan, Nabi SAW mengangkat ambisi sahabat, jangan cuma cari dunia. Nih, tiap hari bisa tiap hari. Sebagaimana bisa tiap hari dapat onta, ke pasar beli onta, jualan onta, kita bisa mendapatkan pahala yang banyak sekali. Kemudian yang selanjutnya, untuk yang bisa diamalkan di bulan Sya'ban ini, belajar ngaji tentang hukum-hukum Ramadan. Ini udah tiap tahun kita ngaji. Ngaji ini pun tiap tahun kita. Setiap Ramadan selalu ada motivasi untuk menghadapi Ramadan. Tapi tetap kita perlu belajar. Manusia itu lupa. Ana pun belajar lagi, baca lagi. Alhamdulillah dikasih tema ini, Ana mau nggak mau baca lagi apa yang harus Ana lakukan di bulan ini. Nanti hukum Ramadan. Ada puasa, kan mau puasa, tapi katanya ada yang bilang nggak boleh puasa Sya'ban setelah pertengahan Sya'ban. Ada yang mengatakan nggak boleh puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan. Kemudian bagaimana kalau nanti ada khilaf di antara para ulama tentang hilal Ramadan. Terus nanti bagaimana perempuan yang datang bulan? Apakah boleh baca Al-Quranul Karim? Terus nanti. Kemudian amalan yang perlu siapkan. Apa aja bulan Ramadan nanti amalan? Ada umroh di sana. Umroh bulan Ramadan seperti haji. Ini perlu dikaji mumpung belum masuk Ramadan. Karena kita masih dalam pengairan. Ngairin. Nanti Ramadan tinggal panen. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal. Mafi moya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik wa barak. Ya Ustaz, mengenai yang tadi itu beristighfar. Halo, itu beristighfarnya 70 atau 100 kali yang lebih sahih, Ustaz? Dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Artinya jumlah itu menandakan banyak sekali. 70 itu bisa jadi 70 jumlahnya. Ada penyebutan jumlah 70 itu untuk menandakan tentang amalan yang banyak sekali. Jadi memang di hadis lain Abdullah bin Umar menghitung Nabi beristighfar 100 kali. Tapi Nabi SAW mengatakan, Inni la astaghfir fil yawm 70 marrah. Aku beristighfar kepada Allah pada satu hari 70 kali. Berarti bukan jumlah 70, banyak sekali beliau beristighfar. Karena dihitung oleh Abdullah bin Umar 100 kali beliau istighfar. Jadi intinya banyak-banyak istighfar. Kemudian ketika selesai sholat duha, itu memang disebutkan 100 kali Nabi SAW beristighfar, mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa anak bertanya, ini di bulan Sya'ban ini boleh gak kita terus puasa gitu, seterusnya tiap hari gitu? Ya. Jazakallah khairan. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Ini pertanyaan muncul karena keinginan untuk puasa. Bolehkah sekarang puasa full di bulan Sya'ban? Nggak boleh. Karena Nabi SAW tidak pernah puasa full 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Sebagaimana kita nggak boleh menyambung bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Puasa di bulan Sya'ban banyak sekali Nabi SAW berpuasa, tapi tidak full berpuasa 1 bulan penuh. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan kita bertobat, tobat yang bagaimana, Ustaz, di bulan Sya'ban ini? Apa kita sholat, apa kita banyak berzikir, Ustaz? Ya. Jazakumullah khair. Nah, berkaitan dengan tobat, kalau yang ditanyakan itu tobat yang tiap hari kita lakukan, kita tiap hari anjurkan untuk mengatakan, Ya Rabbi ighfirli wa tub alayya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi yang dimaksud dengan tobat adalah benar-benar berhenti berbuat dosa. Dosa terbagi menjadi 2. Kabair, saghair. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu hanya dengan kita beristighfar, kita beramal soleh, kita sholat, itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayiat. Amal-amal kebajikan itu mengusir dosa-dosa. Adapun dosa besar, ini yang tadi yang kita maksudkan ya. Kalau dosa-dosa kecil kita berusaha berhenti. Karena dosa kecil kalau bertumpuk juga akan membinasakan kita. Tapi ada dosa besar yang kita lakukan. Yang kadang-kala orang, nantilah anak Ramadan berhenti. Tapi Ramadan ternyata lanjut. Maka dia berhenti. Taubatan nasuha, apa yang dilakukan? Menyesali. Meninggalkan. Berazam untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Kalau ini hubungan sama manusia, kita perlu minta maaf. Berhubungan sama harta, kita perlu kembalikan harta tersebut. Apakah dengan sholat taubat? Ketika memang ada dosa yang kita lakukan dan kita menyesali, sholat, silahkan sholat taubat. Mohon sama Allah Jalla Jalaluh. Karena memang sholat taubat itu bukan sholat rutinitas, tapi tatkala kita melaksanakan sebuah dosa dan kita menyesali, sholat, tafadhal. Seperti itu kiranya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang wanita yang sudah hamil dan ia tidak bisa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, kemudian karena awalnya dia mengikuti pendapat yang mengatakan wanita hamil tidak perlu mengganti puasanya, sehingga dia membayar fidyah. Tapi kemudian karena dia ragu dan dia merasa sanggup untuk mengganti, kemudian ia menggantinya juga sebanyak puasa yang ditinggalkan. Itu boleh seperti itu atau gimana? Iya. Jazakallah. Nanti kita akan lihat, Ustaz, mana yang harus dilakukan? Pendapat mana yang lebih kuat? Mengganti puasa atau cukup bayar fidyah? Karena ana lihat pendapat jumhurul ulama, mereka mengatakan puasa bagi yang mampu berpuasa. Kalau dia nggak mampu berpuasa, silahkan bayar fidyah. Seperti apa orang yang tidak mampu berpuasa? Seperti orang yang hamilnya bersambung, hamil nyusuin ya. Sampai kemarin ada yang tanya, Ustaz, ini anak sekarang lagi hamil anak yang ke-9, Ustaz. Dan selalu hamil nyusuin nyambung terus. Mungkin dia nggak mampu, ya sudah, ambil pendapat yang mengatakan bayar fidyah.
karena kondisinya tidak mampu. Tapi kalau tadi mampu, dia awalnya mengatakan bayar fidyah, tapi dilihat dia mampu untuk mengganti, maka lebih aman ganti. Silahkan diganti dengan jumlah hari yang ditinggalkan, ganti. Mudah-mudahan Allah menerima amalannya. Barakallahu fikum. Ada Ustadz sebentar. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koordinatornya kok baru nyambung nih. Ya baru bisa. Enggak, Ustadz saya mau tanya, itu batas akhir untuk bisa puasa sunnah di bulan Sa'ban itu kapan Ustadz? Berapa hari sebelum Ramadan Ustadz? Jadi orang yang biasa puasa sunnah, silahkan puasa terus. Yang tidak boleh ada puasa, tapi kan tidak full. Yang tidak boleh dia puasa di hari yang ragu-ragu. Umpamanya ini tanggal 29 Sya'ban hari ini. Besok itu bisa jadi tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30. Besok itu. Ketika orang ini ragu, mamanya, oh kayaknya anak puasa lah. Mungkin udah masuk Ramadan. Nggak boleh. Puasa di hari yang ada keraguan itu kita nggak boleh. Karena kita lebih menguatkan ya kalau memang besok Ramadan, alhamdulillah puasa. Padahal enggak, belum Ramadan tersebut. Maka hari syak nggak boleh. Ataupun orang sekarang yang dia nggak biasa puasa, maka dimakruhkan oleh sebagian ulama puasa setelah pertengahan Sya'ban. Itu bagi orang yang tidak biasa puasa, yang ditakutkan karena nanti menyambung dengan bulan Ramadan. Jadi kondisinya pertama, kondisi umum. Tadi orang yang tidak biasa puasa di bulan Sya'ban, setelah pertengahan Sya'ban boleh puasa walaupun dimakruhkan oleh sebagian ulama. Yang kedua, orang yang biasa puasa terus dia puasa, kemudian dia mau puasa di hari yang ragu-ragu, ini masuk Ramadan atau tidak. Lalu dia berpuasa karena untuk menutup keraguan. Kecuali dia memang, enggak, ini hari Senin, Ana biasa puasa hari Senin. Jadi Ana memang puasa bukan karena ini ragu masuk Ramadan atau tidak. Maka enggak ada masalah dia berpuasa. Seperti itu. Wa hadza wallahu a'lam bissawab. Oke, ya Ustadz ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Soalannya tentang iktikaf. Jadi kalau tanya hukum-hukum iktikaf itu adakah sama lelaki dengan perempuan? Adakah perlu perempuan juga ke masjid? Ataupun kalau jika tidak, adakah pahalanya sama kalau seorang perempuan itu dia tinggal di sejadahnya sehingga matahari terbit dan sebagainya. Iya. Baik, berkaitan dengan hukum iktikaf. Iktikaf ini di masjid. Allah mengatakan wa antum aqifuna fil masajid. Kalian beriktikaf di masjid. Artinya nggak ada iktikaf di selain masjid. Hanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama masjid yang seperti apa yang boleh iktikaf di sana. Pendapat yang lebih kuat mengatakan masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Artinya masjid ini untuk iktikaf sehingga dia tidak perlu keluar untuk melaksanakan sholat Jumat. Berkaitan dengan wanita, apakah hukum wanita iktikaf di masjid sama dengan laki? Wallahu a'lam bishawab. Yang ana lihat istri-istri Nabi itu iktikaf di masjid. Nabi tidak nyuruh mereka iktikaf di rumah. Istri Nabi iktikaf di masjid. Mereka bikin di masjid itu, mereka bikin kayak model tenda-tenda kecil ya. Karena dulu kan masjid laki perempuan itu tidak ada sekatnya. Tidak ada horden antara laki sama perempuan di Masjid Nabawi. Sedangkan perempuan mau iktikaf, dia kan tidur atau gimana. Maka mereka bikin tenda-tenda di masjid. Mereka di dalam sana beriktikaf. Pernah Nabi SAW melihat banyak tenda di masjid. Semuanya ingin dekat sama Nabi SAW. Mereka mau iktikaf karena ingin dekat dengan Nabi SAW. Akhirnya Nabi membatalkan iktikaf beliau pada tahun itu. Karena melihat ada yang tidak beres di istri-istrinya ini. Yang iktikaf. Jadi iktikaf di masjid. Bagaimana dengan hadis masalah yang sholat subuh? Berjamaah di masjid, kemudian iktikaf sampai matahari terbit. Perempuan tidak dianjurkan ke masjid, tapi perempuan boleh ke masjid. Sholat berjamaah ke masjid boleh.
Kalau dia duduk di masjid sampai matahari terbit, dia akan dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Bagaimana kalau dia di rumah? Ana membaca ada 2 fatwa para ulama. Yang satu fatwa Syekh bin Baz rahmatullah alaih. Beliau mengatakan insya Allah perempuan yang di rumah selesai sholat subuh, dia duduk di musolanya sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia insya Allah dapat pahala seperti lelaki yang ke masjid dan berdiam di masjid sampai matahari terbit. Adapun Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan hadisnya di masjid. Beliau mengatakan, tapi perempuan yang duduk di tempat sholatnya selesai subuh sampai matahari terbit, dia berada dalam kebaikan yang banyak. Tapi beliau tidak memastikan dapat pahala itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ini ada pertanyaan warahmatullahi. Ustaz. Kalau misalnya kita malamnya habis junub gitu ya, terus sudah azan subuh sudah berkumandang, apakah itu kita tetap bisa puasa? Dan satu lagi Ustadz, kalau kita juga junub, terus mana yang kita dahulukan, sahur dulu atau mandi dulu? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik, Masya Allah nih. Ya, bagaimana dengan junub? Rasulullah SAW pernah malam hari junub, paginya puasa. Artinya junub itu tidak menghalangi orang untuk berpuasa. Puasa itu adalah al-imsak. Dia menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa dari matahari terbit, dari fajar terbit sampai matahari terbenam. Dia kan junubnya itu artinya dia berhubungan itu di malam hari. Hanya bekas junubnya yang belum terangkat. Bolehkah dia puasa? Boleh, nggak ada masalah. Pagi harinya dia dalam kondisi junub, dia mandi, dia puasa. Mana yang lebih diutamakan sekarang? Makan dulu, sahur, atau junub dulu? Tergantung waktunya. Kalau memang waktunya bisa untuk mandi dulu, lebih utama mandi terlebih dahulu. Mengangkat junubnya. Kemudian dia masih bisa sholat umpamanya. Tapi kalau waktunya mepet, boleh dia sahur dulu. Kemudian kalau memang ada waktu dia mandi, atau mandinya setelah masuk waktu subuh pun nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah wudu, Ustaz. Saya pernah diajarkan guru lah gitu ya. Setiap berwudu baru cuci tangan, auzubillah, bismillah, baca astagfirullah. Semua anggota yang dicuci itu baca astagfirullah semua, Ustaz. Gimana tuh tentunya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi memang ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang keutamaan berwudu. Keutamaan berwudu jelas. Nabi SAW mengatakan ketika seorang yang yaghsil wajhahu, dia mengusap, membasuh wajahnya, itu dosa-dosa akan rontok yang dilakukan oleh matanya ikut tetesan terakhir dari air wudunya. Ketika dia mencuci, membasuh tangannya, dosa-dosa itu akan berguguran dengan akhir dari tetesan air wudu itu. Begitu pula kakinya. Itu hadis sahih. Namun ada hadis lain yang menjelaskan tentang doa setiap membasuh anggota tubuh. Kalau ketika basuh wajah, kita baca doa astagfirullah, mungkin kemudian ya Allah hapuskan, ampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh mataku ya Allah. Ketika nganu tangan ada doanya tersendiri. Itu hadisnya tidak sahih yang Anda ketahui. Jadi ketika orang berwudu baca bismillah, kemudian dia berwudu. Nggak ada zikir yang sahih untuk setiap organ di tubuh kita. Karena otomatis sebenarnya ketika membasuh wajah, kata Nabi SAW, dosa-dosanya berguguran. Ketika tangan, begitu pula dosa-dosanya berguguran. Ketika kaki akan berguguran secara otomatis. Ketika wudunya lillahi ta'ala. Jadi yang Anda tahu tidak ada bacaan yang sahih untuk setiap anggota wudu itu. Tapi ada hadis-hadis dhaif disebutkan ada. Tapi kita amalkanlah yang sahih yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Afwan Ustadz, ini titipan pertanyaan Ustadz. Nah, Tapi di luar tema ya Ustadz ya, Siap. masalah keluarga nih. Ya. Assalamualaikum, tolong tanyaan ke Ustadz Kak. Ustadz, apabila seorang suami bertindak zalim kepada istrinya, diantaranya berkata-kata yang kotor atau dan lain-lain, apakah benar istri harus mendatangi suami sebelum tidur dan minta maaf? Bukankah ini akan membuat si suami malah berbuat seenaknya Ustadz? nah, Ya, para subhanallah jemaah. Ya, ini pertanyaan yang menarik. Ini sebenarnya ada sebuah hadis yang sahih ketika Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu dia adalah wanita yang penyayang, dia adalah wanita yang subur, al-a'ud, yang suka kembali kepada suaminya. Hadis mengatakan, idza zalamat au zulimat, apabila dia berbuat kezaliman atau dizalimi, idza asa'at ila zawjiha au usi'a ilaiha, kondisinya perempuan ini dizalimi atau menzalimi, perempuan itu datang menjumpai suaminya, dia letakkan tangannya, aku tidak akan memejamkan mataku sampai kau ridha. Ini hadisnya, dan hadisnya sahih. Kemudian rumah tangga ini sebenarnya banyak permasalahan-permasalahan itu yang bisa diselesaikan dengan cara tadi. Kalau dikatakan kalau istrinya minta maaf, datang memperbaiki hubungan sama suaminya, nanti suaminya malah tambah zalim, Ustaz, macam-macam. Nah, di sini tugasnya Allah mengatakan bagaimana kita menghadapi kezaliman orang. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang terjadi itu gara-gara kita membalas keburukan dengan kebaikan, permusuhan bukan orang dengan kebaikan untuk mengobati. Jadi memang ada manusia-manusia, ini secara umum, manusia itu bahan dasarnya baik. Dan biasanya kalau kita berbuat baik sama orang zalim, dia malu sendiri. Namun ternyata ada orang-orang yang nggak punya rasa malu. Maka Allah katakan wa'arid anil jahilin, ya udah nggak usah diurus. Komandan di rumah, dia pemimpin di rumah. Biasanya pemimpin tuh egois, nggak mau ditegur sama anak buahnya. Suami selalu benar, walaupun yang salah dia. Maka tugas seorang istri, ini arahan dari Rasulullah SAW. Dia datang ke suaminya, minta maaf. Bang, minta maaf bang, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi bang kehidupan kita. Sehingga sang suami ini malu. Itu harapannya. Jadi arahan Nabi SAW sangat indah sekali. Maka tolong para wanita ini bersabar. Dia punya kuncinya. Kalau dia pakai tuh kunci, dia akan buka banyak kebaikan. Namun terkadang wanita, Ustaz, ana yang disakiti Ustaz. Dia yang zalim. Dia yang melakukan ini dan itu. Ana suruh minta maaf. Na'udzubillah. Kadang-kadang kayak gitu. Urusan ini suami istri. Kecuali memang mau pisah nih. Ini kan kita ingin rumah tangga ini semakin jadi baik. Maka salah satu kuncinya ngalah. Seorang wanita ngalah karena posisi dia sebagai seorang istri. Mudah-mudahan suaminya berubah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Melbourne, mau tanya tapi dulu tema. Ada 2 pertanyaan insya Allah. Yang pertama, pernah dengar hadis katanya Rasulullah menyuruh seseorang untuk meminum air kencing unta dan susu unta untuk menyembuhkan penyakit. Jadi mau tanya, kalau air kencing unta itu najis atau enggak, dan gimana hadisnya sahih atau enggak. Terus yang kedua pertanyaannya, dalam sholat berjamaah itu ketika kita selesai ruku kan imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, and then terus makmumnya mengucap Rabbana walakal hamd. Itu imamnya mengucap Rabbana walakal hamd, dan kalau kita sholat sendiri itu kita mengucap itu juga. Ya. Gitu aja. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, pertanyaan yang menarik berkaitan dengan kencing onta ini. Hadis tentang kencing onta sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bi albanil ibilu abwaliha. Kalian hendaklah mengkonsumsi susu onta dan kencingnya. Dari hadis inilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang najisnya kencing onta. Sebagian mengatakan tetap kencing onta najis. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Kencing binatang itu najis. Ini diperbolehkan karena darurat untuk berobat, nggak ada obat lain. Jadi kencing onta hadisnya sahih, silahkan dikonsumsi. Kita pernah waktu itu di mana ya? Di Abu Dhabi kalau nggak salah. Ada seorang ustadz bawa tuh kencing onta, Masya Allah, beberapa botol ya. Kita minum tuh Masya Allah, memang rasanya Allahu Akbar. Ibu-ibu mungkin kan di Australia banyak onta tuh. Boleh minum kencing onta. Itu pendapat yang lebih kuat menurut ana, sekali lagi setelah ana lihat. Nah, hadisnya sahih ya. Tinggal seorang yang sholat sendiri, dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, dan dia menjawabnya. Seorang yang sholat sendiri, umpamanya ana sholat sendiri, maka ana baca sami Allahu liman hamidah dan mengatakan Rabbana walakal hamdu. Adapun makmum mencukupkan diri dengan bacaan imam. Ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka sang makmum mengatakan Rabbana walakal hamdu. Bagaimana dia baca doa yang biasa dibaca setelah i'tidal itu. Itu yang ana ketahui. Jadi posisi imam sama dengan posisi ketika dia sholat sendiri. Dia membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian dia menjawabnya. Sebagaimana kalau makmum mencukupkan diri dengan bacaan imam, dia cukup mengatakan Rabbana walakal hamd. Imam juga ikut mengatakan Rabbana walakal hamdu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan keberapa ini? Assalamualaikum Ustaz, ini Sydney Ustaz. Baik. Ustaz, ini saya mau tanya tentang handphone, ya mobile phone Ustaz. Sekarang kan karena canggih, banyak Al-Quran yang download di dalam mobile phone. Itu bagaimana hukumnya kalau kita bawa masuk ke kamar mandi Ustaz? Iya. Orang kafir boleh pegang HP. Siapapun boleh pegang HP. Walaupun ada Qur'annya, iya, itu hanya aplikasi yang ada di dalamnya. Nggak boleh bawa handphone, ada Qur'annya ke kamar mandi kalau terbuka Al-Qur'annya. Tapi kalau pegang HP, karena HP ini hanya sebuah alat untuk menampilkan sesuatu, maka tidak ada masalah. Yang jelas jangan dibuka di kamar mandi. Artinya dia hanya membawa HP di dalam. Memang kalau bisa taruh luar, kecuali dibungkus sesuatu yang tidak kelihatan akhirnya. Tapi tetap seharusnya mushaf itu tidak dibawa masuk ke kamar mandi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz dari Brisbane. Berhubung banyak yang bertanya di luar tema ini, dari pertanyaan yaitu Muslim. Apa dalilnya yang lebih kuat itu mana Ustadz? Bolehkah mewarisi atau tidak boleh mewarisi? Jazakallahu khairan. Iya, memang kalau dilihat dalil yang lebih kuat tidak mewarisi. Beda agama itu tidak mewarisi. Tapi ada analit pendapat yang memerangi. Jadi apabila dia bukan kafir yang memerangi, maka sang anak mewarisi dari bapaknya yang kafir. Tapi kalau kafirnya kafir yang memerangi, yang mereka memang memusuhin Islam, berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang adapun hadis yang mengatakan la yarithul muslimul kafir wal kafir muslim, muslim tidak mewarisi kafir, kafir tidak mewarisi muslim, itu ditafsirkan oleh para ulama yang berpendapat tadi bahwasanya kafir yang memerangi. Karena kafir yang tidak memerangi, mereka tidak ada masalah, mereka boleh muslim mewarisi dari keluarganya yang kafir tidak memerangi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu pendapat yang ana pilih ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah. Jadi berkaitan dengan mushaf,
Qul huwallahu ahad saja, itu jadi mushaf hitungannya. Jadi kalau yang dikatakan tadi berjuz-juz, jelas itu mushaf. Karena dibagi 30 juz. Namun kalau ternyata ini Ustaz satu juz, tapi di dalamnya ada tafsirnya, ada macam-macamnya, maka tidak disebut mushaf. Jadi yang disebut mushaf adalah lembaran yang di situ hanya ada Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan amalan wanita yang haid. Apakah berwudu wanita haid itu mengurangi hadas dia? Seperti orang yang junub, dia berwudu maka akan berkurang, akan jadi ringan hadas junubnya itu. Setelah Anda baca pendapat para ulama, haid dia tidak mengurangi haid dia, jadi tinggal dia amalkan yang lainnya yang dia bisa amalkan. Ya, baca doa sebelum tidur, kemudian dia baca ayat-ayat Al-Quran yang dianjurkan untuk dibaca, ayat kursi, 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah, kemudian junub. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana rasa itu sebagai penutup kajian kita pada siang hari ini. Apabila yang Anda sampaikan benar dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada pendapat-pendapat Anda mungkin yang mungkin bertentangan dengan pensampai ke sana, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.